Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hazza ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtiga'a wajhillah bi qurbihi wa sawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak sekali memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dipertemukan kembali di tempat yang sama. InsyaAllah niat kita juga sama, untuk menghidupkan majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, pemimpin kita, penolong kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang saya hormati Bang Fauzan, kita doakan beliau semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan jasmani rohaninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan anaknya anak-anak yang soleh. Amin. Dan kita doakan beliau semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kabul segala hajat-hajat beliau. Amin. Dan tidak lupa pula yang saya hormati kepada ayah beliau, tidak lupa pula kita doakan beliau semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sehatkan beliau, Allah kabul segala hajat beliau, Allah jauhkan dari malapetaka bahaya. Dan tidak lupa pula yang saya hormati, yang saya takzimi kepada seluruh jamaah yang hadir, para pemuda-pemudi umat baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat takzim saya ke antum-antum semua. Nah, alhamdulillah kita telah dipertemukan kembali di tempat yang insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti turunkan rahmat di tempat ini, karena tadi kita telah membacakan daripada salah satu aurat daripada orang soleh. Nah, aurat ini adalah auratnya al-Imam wirid. Aurat itu jamak daripada wirid. Wirid-wiridnya al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, karena banyak daripada karangan wirid beliau. Di antara salah satu wirid yang kita baca sekarang itu adalah karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya, namanya Ratibul Haddad. Ada Wirdul Latif, itu karangan beliau juga. Nah, mudah-mudahan dengan kita membaca wirid beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan rahmat, maghfirah, dan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita telah digugurkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kiriman Fatihah kita tadi teruntuk orang tua kita yang telah meninggalkan kita, mudah-mudahan sampai ke beliau. Amin. Ya, karena di kuburan sana itu beliau itu butuh kiriman, sama seperti halnya ketika kita lagi mondok. Ya, ketika kita lagi mondok itu yang kita tunggu-tunggu itu adalah kiriman dari kita punya orang tua. Nah, ketika kita keluar dari pondok, orang tua kita yang telah meninggal, mereka yang menunggu Fatihah daripada anak-anaknya yang dulu dipondokkan oleh dia. Jadi harapan orang tua kita, kenapa kita itu disuruh ke majelis taklim, kenapa kita itu disuruh ke majelis sholawat dekat dengan para ulama, untuk satu ini doang, agar supaya ketika nanti mereka mati, ada yang ngirimin Fatihah, ada yang ngirimin hadiah. Jadi sering kali mungkin ustaz-ustaz di sini atau tadi kita minal muslimin wal muslimat, itu seluruh muslim muslimat itu dapat kiriman dari Fatihah kita, dapat semua itu. Tapi ada yang khusus, itu yang umum. Kalau yang khusus itu dari anak-anaknya. Nah, dari anak-anaknya itu disebutin namanya, itu hadiahnya itu khusus, VVIP. Kalau minal muslimin muslimat itu semua dapat. Mau antum punya orang tua atau
antum punya kerabat atau antum punya teman, itu semua dapat. Semua muslimat itu dapat dari kiriman Fatihah kita tadi. Tapi ketika kita menyebutkan nama orang tua kita dengan Fatihah kita sendiri, itu VVIP, kayak ibarat hadiahnya itu khusus buat orang tua kita. Jadi di kuburan di sana itu kayak di pondok aja. Misalkan ya ada kiriman nih, ada pemberian, ada misalkan biasanya kalau di panti asuhan itu ada makanan gitu kan dibagi, semua dapat kan, terjadi. Tapi kalau anak yang punya orang tua atau punya saudara, pasti beda makanannya, nggak sama dengan yang umum itu. Nah nanti di kuburan begitu. Jadi orang tua kita itu ada satu kelompok yang dimana mereka ini orang pada berebutan hadiah tadi yang anak maksud itu di kuburan. Ada satu kaum yang dimana mereka ini diam aja, orang pada berebutan, dia diam aja duduk manis di kuburan itu. Terus satu orang nanya, orang ente ini ngapain di sini? Di sana pada ngambil hadiah tuh, makanan, ibarat begitu kita bahasa gitu ya. Makanan banyak. Ente kenapa nggak mau ngambil bagian ente? Ngapain anak susah-susah? Dia bilang, anak punya anak. Dulu anak telah didik, anak pondok pesantren, anak masukin dia ke majelis taklim, sehingga anak tidak perlu khawatir hadiah itu, karena udah ada anak siapkan semasa anak hidup dengan anak mensolehkan anak punya anak, sehingga anak itulah yang akan mengirim hadiah khusus buat anak. Paham gak? Nah, jadi dapat khusus orang tua kita itu dari kiriman Fatihah kita. Dan anak juga baru tahu kemarin itu ya, itu nggak simulasi ya. Anak baru tahu kira anak ini keluarga Bapak Fauzan semua yang disebut. Ternyata nama orang tua jamaah yang hadir di sini, masya Allah. Jadi Nabi SAW itu pernah bersabda, pernah bilang seperti ini: idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Kita ini manusia, kalau mati semua itu terputus. Antum yang punya motor, kreditan motornya putus. Tahu nggak? Cuma nanti dihisab tetap. Kalau nggak dilunasin, mau dilunasin ataupun tidak dilunasin, tetap dihisab. Inilah dunia. Apa yang mau kita cari di dunia? Ya. Tahu nggak? Imam Ali itu pernah ditanya, ma aswa'ud dunya, apa yang paling buruk di dunia ini? Ditanya kan? Ma aswa'ud dunya. Imam Ali ini ditanya. Tahu Imam Ali? Tahu gak Imam Ali? Imam Ali ini adalah anak angkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diangkat sama Nabi jadi anak angkat sampai jadi anak mantu. Ya kan? Ini Sayyidina Ali. Banyak lagi kalau kita mencerita Sayyidina Ali. Terus Imam Ali ditanya, ma aswa'ud dunya, apa yang paling buruk di dunia ini? Terus dia jawab sama beliau, beliau menjawab, halaluha hisab wa haramuha iqab. Antum di dunia mau cari apa? Oh, anda mau cari yang halal-halal aja. Yang satu enggak, anda mau maksiat aja. Jadi manusia itu berada di dalam dua keadaan, yang dimana di dalam dua keadaan ini punya muskilah semua, punya masalah semua. Baik antum cari yang halal, apalagi yang haram. Dijawab sama Imam Ali, halal wa hisab. Halalnya dunia itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihisab sama Allah. Kalau nggak lolos, masuk kemana? Tahu ya? Kalau kita mau cari yang haram, itu disiksa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu pasti atas apa yang telah kita perbuat di atas muka bumi. Kullukum ra', setiap dari kalian, dari kita ini adalah pemimpin. Gak harus jadi presiden baru dikatakan pemimpin. Gak harus jadi RT, RW baru dikatakan jadi pemimpin. Jauh. Kullukum ra'in, setiap dari kalian itu adalah pemimpin. Pemimpin dari apa? Pemimpin dari mata, pemimpin dari mulut, pemimpin dari tangan. Paham gak? Kaki ini gak bakal beranjak ke tempat ini
Kalau bukan ana yang nyuruh ke sini. Dan antum pun punya hati. Gak mungkin hati antum itu menggerakkan kaki antum sehingga kaki antum itu menggerakkan datang ke tempat majelis ini. Kalau bukan atas perintah antum. Bener gak? Mata itu gak bakal memandang hal-hal yang maksiat kalau bukan dari diri kita yang memerintahkan mata tersebut untuk melihat kemaksiatan. Setiap dari kita itu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Nanti Allah bakal tanya. Allah nggak tanya itu ATM ente berapa, isinya enggak. Nanti yang pertama kali ditanya oleh Allah adalah sholat. Sebagaimana kemarin telah jelasin. Jadi setiap apa yang kita perbuat, baik detik, menit, penglihatan kita, gerak tangan kita, itu semuanya nanti akan dihisab sama Allah. Dihisab. Bisa ditanya sama Allah. Fulan, Fauzan, itu mata ente ketika di dunia ente gunain buat apa? Tangan ente gunain buat apa? Hati ente gunain buat apa? Fulan, ente ketika ente banyak harta ente keluarin buat apa? Buat maksiat atau buat perkara-perkara yang Allah ridho? Tapi itu ditanya sama Allah. Ini semuanya bakal ditanya. Karpet ini juga bakal ditanya. Fauzan, ente beli di mana nih karpet? Harganya berapa? Ente gunain buat apa? Karpet yang kita dudukin ini lebih mulia daripada karpet yang ada di istana. Kenapa? Karena Sayyidina Umar bin Khattab bilang, Inna Allah lam yakhluq fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Inna Allah lam yakhluq. Sesungguhnya Allah itu tidak menciptakan sejengkal tanah di atas muka bumi ini yang lebih mulia daripada tanah tempat karpet yang digunakan untuk belajar, untuk ibadah. Toh kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk ibadah. Duduk majelis ilmu ibadah gak? Ibadah. Mendengar kajian ibadah gak? Ibadah. Apalagi? Banyak. Nanti semua kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya. Kalau gak lolos gimana? Masuknya belum. Setidaknya ya, kita ini lahnu laisa minas salihin. Lasna minas salihin. Kita bukan termasuk daripada orang soleh. Bukan termasuk daripada orang soleh. Tetapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan dekatnya kita dengan orang soleh, berkat beliau kita mendapat syafaat pertolongan daripada mereka nanti di yaumil kiamat. Apa yang menjadi penolong kita, menjadi tameng kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Amalan apa yang antum bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukan dengan banyaknya harta antum menjadi selamat nanti di hadapan Allah. Bukan dengan banyaknya amal ibadah antum bisa selamat dari hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala karena keinginan dan min fadli Rabb, keagungan keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana dong? Apa gunanya kita sholat? Apa gunanya kita ibadah? Apa gunanya kita haji? Kalau masuk surga itu bukan karena haji, bukan karena ibadah. Kenapa kita diperintahkan untuk beribadah? Kenapa kita diperintahkan untuk taat? Kenapa kita diperintahkan untuk bertakwa? Karena surganya Allah, ridhonya Allah itu terletak pada ketaatan-ketaatan itu. Terletak dekat dengan sholat. Begini, antum ingin mencapai ke sebuah tujuan. Ya, antum ingin misalkan ke gunung atau kemana kek, ke satu tempat yang antum pengen datang ke situ. Antum gak bakalan sampai ke tempat itu kalau tidak melewati wasilah. Paham gak? Wasilah itu kan wasilah yang menyampai, perantara. Nah, perantara kita untuk sampai ke situ. Nah, sholat itu menghantarkan kita, kendaraan kita untuk menghantarkan diri kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah udah ridho,
Udah, surga itu makhluk. Surga itu makhluk. Kalau antum banyak daripada orang zaman sekarang yang dimana mereka beribadah taat kepada Allah, mereka ingin masuk ke surganya Allah. Benar apa tidak? Antum sholat biar apa? Biar masuk surga. Ya kan? Antum maksiat. Kenapa? Karena takut nerakanya. Itu manusia zaman sekarang. Di dalam kitab Zabur itu dijelaskan. Kata Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Allah bilang, berfirman di dalam kitab Zabur itu. Kalau seandainya manusia, begitu kita artiin aja. Manusia, kalian menyembahku. Apa salah? Ini kitab Zabur. Kitab Zabur ini. Jadi bukan dari sekarang aja orang itu ibadah itu karena surga. Dari dulu. Kama qala Allah Ta'ala fi Zabur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab Zabur. Ya ibna Adam. Manusia. Wahai begitu. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, ta'buduni li syauqikum jannati. Kalian beribadah kepadaku, salat kepadaku, taat, beriman, bertakwa kepadaku, li syauqikum jannati. Karena kalian ingin masuk surgaku kan? Allah nanya begitu. Allah nanya, bukan Allah nggak tahu. Wa tajtanibu nawahi li khaufikum nari. Dan kalian menjauhi maksiat. Kalian menjauhi, takut kepada maksiat. Tidak mau berbuat maksiat, tidak mau berbuat mungkar karena kalian takut sama nerakaku kan? Allah nanya. Banyak kan di zaman sekarang orang yang seperti itu. Ente mau masuk, ente sholat apa? Udah masuk surga. Di surga bertemu dengan Nabi Muhammad, ya kan? Itu adalah sebuah kemuliaan. Bahkan ya, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Durar, beliau itu para orang-orang soleh itu, para aslaf, mereka masuk surga bukan karena kenikmatan surga itu semata. Tidak. Bukan itu yang bikin hati mereka rindu kepada surga. Bukan. Tahu gak apa? Karena di dalam surga tersebut ada Nabi Muhammad. Makanya mereka ingin masuk ke dalam surga karena ingin bertemu Nabi Muhammad. Kalau seandainya ini kita berandai-andai, kalau seandainya Nabi Muhammad bukan di surga tempatnya, ya misalkan ini, maka orang-orang soleh gak mau masuk surga. Ya. Allah tanya, manusia, ente kalian menyembahku karena kalian ingin masuk surga dan kalian tidak mau bermaksiat kepadaku karena kalian takut nerakaku. Fa in lam akhluqul jannah, ini tamparan keras nih dari Allah di dalam kitab Zabur. Fa in lam akhlaqal jannah walam nar alam akun laikan an a'bud. Nah, ini tamparan nih. Manusia, ente kan ente kan beribadah karena kalian ingin masuk surga dan kalian tidak mau bermaksiat karena kalian apa tadi? Takut neraka. Nah, kalau ana tidak ciptain surga dan neraka, apakah kalian masih ingin menyembahku kata Allah? Apakah aku tidak pantas disembah kata Allah? Antum sholat karena surga, itu antum sama aja sholat karena makhluk. Toh surga itu ciptaan Allah. Berarti kalau ciptaan Allah apa? Makhluk. Antum sholat karena surga, itu antum ibadah karena makhluk.